Mu'allafah qulub ini ada beberapa istilah sebetulnya. Bisa orang yang baru masuk Islam, bisa tokoh yang kuat apabila dikasih zakat kemudian nanti pengaruhnya orang lain menjadi muslim, atau banyak definisi tentang mu'allafah qulub. Dan pada zaman Umar pernah tidak diberi memang oleh sahabat Umar. Katanya Umar, kalau mau masuk Islam ya masuk saja, ya. Jangan berharap zakat. Kalau mau masuk Islam masuk saja. Kalau tidak mau masuk Islam ya tidak apa-apa, musuhan sama saya. Kemudian budak rikob. Rikob itu mestinya adalah budak yang melakukan akad cicilan, akad kitabah, budak mukatab. Kalau sekarang mungkin orang yang dipinggirkan secara secara sosial dan secara politis, itu bisa kategori rikob. Kemudian yang biasa jadi perdebatan itu adalah sabilillah. Sabilillah itu kalau di dalam kitab-kitab klasik, memang sabilillah itu adalah al-ghuzzatu fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Kalau dulu ya pokoknya orang bawa senjata perang, jadi bukan tentara yang dibayar. Ini adalah sukarelawan yang berperang di jalan Allah. Nah, hanya di dalam itu dari kitab yang kecil itu, ya, kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ibnah, Bajuri, Kifayatul Akhyar, Muhadzab dan sebagainya sama. Hanya di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Tafsir Munir, di dalam kitab Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi, di sana ada pendapat yang dinukil oleh Ibnu Qaffal. Pendapat yang dinukil oleh Ibnu Qaffal yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sabil khair. Di sana dicontohkan termasuk libina il-usul, untuk membangun benteng-benteng, ditajizil janais, untuk merawat jenazah itu, atau untuk libina'il masajid dan sebagainya, itu termasuk sabilil khair. Hanya begini, ini yang dipakai sekarang oleh Basnas, MUI, oleh Lazismu dan lazis yang lain, bahwa pemaknanya adalah sabilil khair. Hanya begini, kalau harta zakat jangan, kalau harta zakat fitrah itu jangan. Karena zakat fitrah itu lebih berfungsi kepada tu'matan lil masakin wa tu'rotan lis-shaimin. Jadi lebih kepada fungsi konsumtif terhadap orang-orang fakir miskin dan untuk membersihkan orang-orang yang puasa. Nah, kalau zakat mal tidak apa-apa, karena zakat mal itu besar. Kalau zakat fitrah itu kecil. Kalau nanti dipakai untuk pembangunan masjid, orang-orang miskin nggak jadi makan. Jadi walaupun asnafnya sama saja sebetulnya. Itu sabilillah. Jadi kalau mau yang pendapat yang keras, yang tetap saya tidak mau Pak Ustaz, saya pakainya yang al-ghuzzatu fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah, ya tidak apa-apa, silahkan saja. Tetapi kalau mau pendapat ulama-ulama yang kontemporer, termasuk tadi yang merujuk pada pendapatnya Imam Qaffal, yang Imam Qaffal menukil dari salah satu ba'dul fuqaha, maka sabilillah dimaknai dengan sabilul khair. Makanya termasuk pemberian beasiswa itu bisa dilakukan, termasuk pembangunan pesantren, madrasah dan sebagainya bisa dari itu, kalau sabilillah khair. Dan kemudian Gharim itu adalah orang yang berhutang yang bukan untuk maksiat.
Umpamanya ada orang hutang itu karena memang kebutuhan primer, karena penghasilannya itu kurang. Umpamanya kalau ada orang setiap hari harus mengeluarkan duit 100.000, penghasilannya umpamanya di bawah 100.000, kan mesti hutang tiap hari. Nah, orang seperti ini boleh minta zakat kepada Basnas atas nama gharim. Atau orang yang karena lislahi datil baik, untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, maka dibutuhkan zakat, maka boleh, ya, maka boleh. Tapi bukan orang yang zakat karena kreditnya banyak, kulkas kredit, panci kredit, kemudian AC kredit, motor kredit, semuanya kredit, kemudian tidak bisa bayar, bukan itu, ya, bukan itu. Jadi orang yang kreditnya adalah orang yang punya hutang karena kebutuhan primer, kebutuhan yang mendesak, seperti tadi contoh. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang, ini kalimat kinayah. Ibnu Sabil itu berlaku untuk orang yang bepergian yang bukan maksiat kemudian kehabisan bekal. Dengan pergi ke Aceh sana, di sana HP-nya hilang, kemudian ATM-nya hilang, kemudian dompetnya hilang, kemudian untuk makan tidak ada, datang saja ke Basnas minta zakat atas nama Ibnu Sabil, maka diberikan. Nah, kemudian ini aja langsung pada kuncinya saja. 26, harta zakat yang sudah sampai kepada mustahil, maka barang tersebut sudah boleh ditasarrufkan untuk apa saja. Contohnya gini, umpamanya saya ini mustahil, orang yang berat menerima zakat, kemudian menerima zakat, dapat bagian zakat, umpamanya dapat 1 karung. 1 karung ini saya gunakan untuk apa saja kan boleh. Saya jual boleh nggak? Boleh. Saya kasihkan orang untuk bayar zakat, kasihkan ayam, boleh. Kalau sudah nyampe kepada mustahil, maka urusannya sudah clear and clean, ya, maka sudah bersih dan clean. Ini kata kuncinya nanti. Dan kemudian orang yang mempunyai simpanan, ini simpanan uang maksudnya, bukan simpanan dalam tanda kutip. Orang yang mempunyai simpanan uang mencapai 1 nisab dan sudah haul, maka wajib dizakat. Panjenengan umpamanya punya duit nganggur, ditaruh di bawah bantal atau taruh di brankas atau taruh di mana, kok ada senilai 85 gram emas, asumsinya kalau per gram itu 1 juta, berarti 85 juta, maka sudah haul, maka wajib dizakat. Dan kemudian ini yang kata kunci lagi di 29. Menurut Imam Ibnu Ujail diperbolehkan memberikan zakat kepada 1 orang. Contoh gini, panjenengan sekeluarga mau bayar zakat, tetangganya ada yang miskin, semuanya umpamanya atas nama panjenengan, atas nama istri, anak-anak, diberikan kepada tetangganya yang miskin, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Kemudian tetangganya orang tadi, tetangga depannya juga ngasih kepada dia, boleh nggak? Tetangga belakangnya ngasih kepada dia, boleh nggak? Tetangga kanannya ngasih ke dia, boleh nggak? Boleh saja. Ya. Kalau amil berat Pak. Kalau amil itu harus atas dia benar asnaf athamaniyah. Kalau amil itu berat karena amil itu syaratnya ayyakuna faqihan bi ilmi zakat. Orang harus mendalam dalam ilmu zakat. Kalau sekedar
dikasih SK saja tapi tidak paham, ya tidak bukan amil. Omal amil namanya. Amil itu harus ayakuna aliman atau faqihan bil zakat. Kemudian tugasnya ini berat, at-tasfiyah bainal asnaf as-samaniyah. Wajib meratakan atas asnaf-asnaf yang ada. Kalau orang mandiri boleh tadi memberi kepada satu orang, tapi kalau amil tidak boleh. Ya, kalau amil tidak boleh. Nah, kemudian menurut Ibnu Rusdi dan Imam Al-Lahmi dan ulama kontemporer, boleh memberikan zakat kepada orang alim yang mengabdikan ilmunya untuk mengajar umat. Ini biasanya dikasih guru-guru lekar, ya, guru-guru lekar, khotib-khotib, kemudian muadzin, merbot dan sebagainya pada dikasih. Dasarnya ini, dasarnya ini. Tapi sebetulnya ini dalam mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, guru itu tidak boleh menerima bagian dari zakat kecuali dia miskin. Kecuali dia miskin. Nah, kemudian menurut jumhur ulama tidak boleh membayarkan zakat kepada ahlul bait. Kepada ahlul bait tidak boleh. Kepada sayyid, kepada syarif, ya, syarifah yang dulunya Rasulullah, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, tidak boleh. Meskipun ada yang berpendapat yang membolehkan karena sudah tidak mendapatkan khumus dari ghanimah, ya. Ada yang berpendapat, jumhur ulama berpendapat tetap tidak boleh. Karena zakat itu kotoran, ausahun nas, kotorannya manusia, maka tidak layak diberikan kepada dunia. Dan kemudian dalam hal perdagangan, maka yang dihitung adalah modal dan keuntungan dalam satu tahun. Jadi umpamanya panjenengan buka warung kelontong, jualan beras, jualan minyak, jualan gula, jualan apa macam-macam itu. Umpamanya modalnya dulu 50 juta. Modalnya 50 juta. Kemudian ketika akhir tahun nanti dihitung, kalau totalnya ada sekitar 85 gram emas, atau asumsinya kalau sekarang kisarannya sekitar 85 juta, maka wajib dizakati. Zakatnya adalah 2,5%. Yang dizakati itu adalah pokok dan keuntungan, ya, pokok dan keuntungan. Nah, membayar zakat kepada kerabat dekat yang memang berat menerima zakat lebih utama daripada membayarkan zakat kepada orang lain. Jadi umpamanya ini, panjenengan punya adik atau kakak yang sudah berkeluarga, yang secara ekonomi kurang beruntung umpamanya, dan dia berat menerima zakat, maka panjenengan boleh bayar zakat kepada dia. Bahkan ada dua keuntungan, yaitu adalah untuk menyambung silaturahim, yang kedua adalah menunaikan zakat. Itu lebih baik. Karena kalau diberikan kepada orang lain semuanya, nanti yang saudaranya itu mikir, ini saudara saya nggak peka sama sekali, ini saudaranya lagi kelap-kelap gini, kemudian enggak. Nah, jadi makanya lebih baik. Zakat diberikan kepada fakir miskin bisa bersifat produktif. Dana zakat dan atas nama sabilillah boleh ditransferkan guna keperluan kemaslahatan ammah. Jadi begini, maksudnya bahwa orang itu kalau dikasih duit saja, ini biasanya cepat habis duitnya. Umpamanya terima zakat 5 juta berupa duit, ini bisa cepat habis. Tapi kalau dirupakan gerobak umpamanya, gerobak untuk jualan mie goreng, gerobak untuk jualan bakso, gerobak untuk jualan gorengan umpamanya, ini lebih apa namanya, menuntut orang untuk produktivitas.
Tapi kalau dikasih duit beli HP Pak, beli HP, beli pulsa, nanti akhirnya habis. Nggak bisa beli pulsa, akhirnya HP-nya dijual untuk beli pulsa. Habis akhirnya. Tapi kalau produktif ya tadi, orang dikasih pelatihan bagaimana cara membuat tempe, membuat tahu, bikin bakmi, bikin bakso. Nah, kemudian dibikinkan gerobak, kasih modal. Nah, supaya orang itu produktif. Nah, kalau enggak gitu, ya nanti akan habis. Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk asnaf samaniyah yaitu sabilillah. Jadi kalau ada anak cerdas, santri pinter, punya potensi yang kuat, tidak punya biaya, dikasih biaya atas nama sabilillah maka boleh. Ya, atas nama sabilillah maka boleh. Solusinya, nah sekarang solusinya sebelum dari las. Kalau panitia yang ada Pak, solusinya itu begini. Solusinya adalah panitia itu menyiapkan mustaqim. Saya bawa satu tadi dua. Asli sini lah, asli sama ini, asli tidak sama. Contohnya saya ini panitia Pak. Contohnya saya ini panitia. Umpamanya saya menyiapkan mustaqimnya betul-betul mustaqim. Betul-betul mustaqim. Entah itu perbek masjid, entah itu orang yang miskin. Jadi orang datang itu bayar langsung kepada mustaqim. Ya, contohnya, mau saya gitu. Contohnya sekarang. Contohnya, umpamanya ini bayar zakat. Aku bayar zakat kepada orang. Nah, panitia hanya tulis saja. Umpamanya, fulan bayar zakat atas nama dirinya, anaknya, istrinya dan seterusnya. Ya, sudah. Panitia tulis saja, mungkin doa lah. Tadi kaidahnya, kalau barang sudah nyampe kepada mustahik, maka urusannya clear and clean. Kan ya? Maka umpamanya ini beras Pak, umpamanya ini beras yang diterima oleh mustahik, mau dijual boleh, dikasihkan boleh, dikasih makan ayam juga boleh, juga boleh. Kan gitu kaidahnya tadi. Iya. Barang kalau sudah nyampe kepada mustahik, urusannya clear and clean. Gitu. Pak? Sudah. Akhirnya orang bayar itu boleh kan? Tadi saya contohkan kan? Contohnya. Jadi kan contohnya panjenengan punya tetangga miskin, panjenengan keluarga, panjenengan istri, ya, anak-anak, bayar zakatnya ke situ semuanya, boleh kan? Tetangga sebelahnya kanan bayar ke dia, boleh. Tetangga kiri bayar kepada dia, boleh. Tetangga belakang bayar kepada dia, boleh, ya, boleh. Nah, jadi pada dasar seperti itu. Ini orang bayar zakat semuanya langsung kepada mustahik. Panitia hanya nulis saja. Kadang kalau panitia terima, berarti belum nyampe kepada mustahik. Nah, kalau sudah nyampe kepada mustahik, kemudian nanti oleh ini yang berat tadi kan berjual boleh nggak? Boleh. Dikasihkan orang? Boleh. Makanya oleh mustahik yang sudah menerima tadi dikasihkan kepada panitia. Nah, panitia nanti bagi boleh. Panitia dapat bagian boleh, data dari Pak RT yang kemungkinan tadi belum jelas juga boleh, kemudian terlambat juga boleh, karena sudah bukan lagi harta zakat. Itu solusinya. Ini kalau tidak pakai las, ya, tidak pakai las. Tadi kalau pakai las, pakai lembaga, maka nanti orang itu masing-masing di SK. Tapi tidak cukup hanya SK Pak, harus dilatih juga. Karena untuk menjadi amin itu harus betul-betul orang yang ngerti tentang
persoalan zakat, ya, ngerti dengan persoalan zakat. Makanya kalau di Kifatul Akhir dikatakan ayyakuna faqihan bi ilmi zakat, mendalam dalam ilmu zakat. Jadi seperti itu. Nah, ini kira-kira solusinya kalau kita tidak pakai lembaga, tidak pakai las, tidak pakai amil, ya, tidak pakai. Jadi seperti itu. Ini gambarannya supaya orang terbebas. Panitia nyampur akhirnya boleh. Jadi nyampur akhirnya boleh karena sudah diterima oleh Ustaz. Nah, ini saja sebagai pengantar. Monggo silakan